Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami hari ini Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa yang luar biasa bagi kehidupan kami Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan, jam ini Tuhan kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu Tuhan. Biar tertanam bagi kami Tuhan sepanjang hidup kami, sepanjang masa kami. Biar Engkau yang berbicara gantikan dia Tuhan. Dan itu masuk bagi dalam hati pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang Bapa. Kami sembah dan kami puji Tuhan Yesus. Sekali lagi kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Amin. Taruhkan ke dalam tangan-Mu. Ya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih buat tambahnya. Bapak Ibu sekalian jangan duduk, kita akan baca firman Tuhan dari Efesus kekasih ke dalam Tuhan. Efesus 2 ayat 3 kekasihku sampai ayat yang ke-10. Efesus pasal 2 surat Paulus kepada jemaat. Maksudnya Bapak Ibu kasih jemaat Tesalonika 2 ayat 3 sampai ayat ke-10. Kita sama-sama berdiri, kita membacakan firman ini. Kita menghargai firman Tuhan. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-10. Kalau sudah apa, dalam hitungan ketiga, mari kita baca sama-sama. 2, 3, kita baca dari perikop ucapan syukur dan doa. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada orang yang menindas kamu dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuasaannya. Apabila ia datang pada hari itu untuk menindakkan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Amin. Bapak Ibu dipersilakan dulu kembali. Kekasih-kasih Tuhan, kita bersyukur bahwa pada hari ini kita bisa ada bersama-sama untuk turut merayakan satu hari yang paling luar biasa, yaitu Jumat Agung. Karena Yesus disalibkan pada hari Jumat, maka hari Jumat itu dikatakan sebagai satu Jumat Agung di antara segala Jumat sepanjang sejarah umat manusia berjalan. Kekasihku dalam Tuhan, itu sudah terjadi kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Tetapi kekasih-kasih Tuhan, kita melihat dari pembacaan firman Allah, dunia ini ada orang baik dan orang benar,
Dan ada orang yang sampai hari ini masih menolak kebenaran itu. Dan itu terangkum semua dalam bacaan kita tadi, bahwa dunia sama seperti ini. Nanti akan ada kenyataan Tuhan yang datang untuk menghakimi, dan Tuhan akan memisahkan orang benar. Dan jemaat ini merupakan jemaat patron, jemaat yang menjadi contoh untuk seluruh jemaat di bawah kolong langit ini. Karena seluruh jemaat dibangun dengan nama Allah Bapa dan Allah Yesus Kristus. Tetapi jemaat ini merupakan jemaat yang sangat berhasil menjadi jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan dikatakan kekasih Tuhan bahwa jemaat ini dipuji oleh Rasul Paulus dalam surat yang dia nyatakan, bahkan dalam surat yang kedua dari yang pertama sama. Dia menyatakan bahwa jemaat ini adalah jemaat yang betul-betul sudah dibentuk. Kenapa? Karena mereka mau sungguh-sungguh membawa diri mereka kepada Tuhan. Mereka mau sungguh-sungguh menghayati bagaimana Tuhan telah mati ganti kita. Bagaimana mereka mau hidup dengan kerendahan hati. Dalam jemaat ini kita pelajari, sehingga ada suka cerita orang. Dalam jemaat ini kita perhatikan, jemaat ini mencari hadirat Allah dan tidak mementingkan kejasmanian, tapi mereka mementingkan Tuhan. Ada dalam persekutuan doa yang kuat. Mereka ada dalam pelayanan kepada Tuhan dengan iman, perhatikan itu. Dan ini merupakan jemaat patron, jemaat yang menjadi contoh dan teladan bagi seluruh jemaat sebenarnya. Kenapa? Karena mereka dipuji oleh para penulis Alkitab, termasuk Rasul Paulus, kekasihku dalam Tuhan. Mereka dipandang sebagai jemaat yang memang betul-betul bisa diandalkan, kekasihku dalam Tuhan. Mereka merupakan jemaat-jemaat yang sangat menyenangkan Roh Kudus. Mereka tidak bermain-main dengan segala penyembahan pujian mereka kepada Allah. Mereka dianggap sebagai jemaat yang betul-betul contoh bagi semua jemaat dan contoh bagi ketong semua. Haleluya. Ini perlu diangkat. Kadang-kadang kita sibuk melayani dengan hari-hari tertentu. Hari Natal kita melayani dengan banyak kegiatan-kegiatan. Paskah nanti kita akan layani. Bahkan hari-hari besar gereja kita akan melayani. Tapi kalau kita tidak mencontoh jemaat seperti ini, bagaimana kehidupan kita nanti, kekasihku dalam Tuhan? Kita tahu, kekasihku dalam Tuhan, jemaat yang dihargai sungguh-sungguh, ya. Karena apa? Karena memang kekasih mereka makin kuat satu terhadap yang lain, sungguh-sungguh mengasihi dengan hati. Ya, kalau kita mengasihi dengan hati, bukan kita pandang dari mana orang itu. Kalau kita pandang dia dari mana, siapapun dia. Tapi satu jemaat kita ada dalam persekutuan yang kuat, maka kita akan saling mengasihi sungguh-sungguh. Tidak dilihat dari perbedaan, ya, perbedaan kaya, miskin, suku mana. Tidak dilihat daripada apa, jabatan-jabatan ketong. Semua sama di hadapan Tuhan. Entah dia tuh pendeta tinggi, pendeta rendah, pendeta muda, pendeta pembantu, sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lebih tinggi, kekasihku dalam Tuhan. Kita harus sama-sama layani Tuhan. Berpegangan tangan untuk melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Bukan yang ada pada kita melekat jabatan-jabatan. Itu tidak perlu, karena Tuhan semakin besar dan kita harus semakin kecil. Kekasihku dalam Tuhan, jemaat ini menunjukkan sikap yang luar biasa, yang patut dicontoh dan diangkat hari ini. Sebab kalau kita hidup, perhatikan, dan kita tahu nanti kasih dalam Tuhan, dikatakan dalam ayat 4 tadi, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Kita mengalami banyak penganiayaan dan penindasan dari orang-orang yang tidak seiman dengan kita, yang memperolok-olok, menjatuhkan kita, mempermalukan kita. Tapi kita tak berdiri teguh dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah tahu kebenaran dan kita mau hidup dalam kebenaran itu sampai akhir hayat kita. Kekasihku dalam Tuhan, ya. Ayat 5 ini penting sekali, Bapak Ibu, kekasihku dalam Tuhan. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kasihku dalam Tuhan, untuk menjadi warga kerajaan Allah itu mahal. Itu bukan sekedar tampak gagah, berpakaian rapi, tapi dalamnya bagaimana, ya, kehidupan Tuhan. Kita perlu pertanyakan diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Kalau kita mengadakan hari-hari besar seperti ini, apakah kita sudah bisa tampil seperti ini, Kaseng? Atau belum? Atau masih kapan lagi sebenarnya? Ya, kita butuh proses dari Tuhan, proses dari Roh Kudus. Bahwa kita jangan terlalu egois, kita jangan terlalu menunjukkan bahwa kita yang lebih daripada yang lain. Karena kita pemimpin, kita harus tunjukkan bahwa kita sama seperti Tuhan Yesus merendahkan diri, bahkan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib.
Itu ketaatan seorang hamba Tuhan yang dicontoh, kekasihku dalam Tuhan. Ya, kekasihku dalam Tuhan. Rasul Paulus tulis ini. Rasul Paulus tulis surat ini dalam surat kerasulan yang kedua ini sama dengan surat kerasulan yang pertama. Dan dia katakan betapa jemaat ini mengagungkan. Kekasihku dalam Tuhan, ini luar biasa ya dalam Tuhan. Ungkapan kasih sayang dan rasa hormat yang tinggi dinyatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat ini, kekasihku dalam Tuhan. Oleh sebab itu, ini bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Tidak sembarangan, saudara. Karena Rasul Paulus dia penuh dengan roh. Dan Roh Kudus itu tahu menjadi sampai ke dalam hati seseorang. Roh Kudus itu tahu sikap hati seseorang. Hidup seseorang, kudus atau tidak kudus. Roh Kudus tahu. Sehingga Rasul Paulus ini bisa mengungkapkan rasa penghargaan dan sukacita mereka kepada jemaat seperti ini. Karena mereka membangun jemaat, banyak jemaat-jemaat. Tapi dalam jemaat-jemaat itu ada kedapatan yang belum beres ke dalam Tuhan. Kemana ketemu bisa membereskan hidup ketemu di hadapan Tuhan, kekasihku dalam Tuhan. Ya, kita tahu kekasihku dalam Tuhan bahwa Tuhan sungguh rindu supaya kita seperti jemaat ini. Ya, kekasihku dalam Tuhan. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalas penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan yang juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya dalam api yang bernyala-nyala. Kekasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa karena dosa ini terlalu padat di dunia ini, saudara. Waktu Lucifer jatuh karena dosa kesombongan, maka dia menggoda seorang bernama Adam. Kemudian Adam jatuh dalam dosa, ya, kekasih dalam Tuhan. Setelah Adam jatuh dalam dosa, kemudian kekasihku dalam Tuhan, seluruh dunia jatuh ke dalam dosa. Dalam Roma 5 ayat 12, di mana semua orang telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma 3:23. Oleh sebab itu kekasihku dalam Tuhan, orang perlu mengejar lagi bertobat untuk mendapatkan kemuliaan itu, karena mahal kemuliaan Allah. Kalau seorang Kristen tidak memiliki kemuliaan Allah, dia tidak layak berdiri di hadapan Allah. Doanya juga tidak bisa dijawab oleh Allah. Karena sifat hidupnya bukan orang benar. Karena doa orang benar itu yang perlu, kekasih dalam Tuhan. Dan jemaat ini dijaga oleh pasukan sorga, kekasih dalam Tuhan. Karena mereka begitu dekat dengan Tuhan. Dalam Mazmur 91, mereka mengandalkan itu, kekasih dalam Tuhan. Maka Tuhan mengutus malaikatnya kepada mereka. Dan mereka dijaga oleh kemuliaan malaikat. Perhatikan, pada waktu dulu, sampai hari ini malaikat itu ada. Malaikat juga ada di sini, saudara. Sama seperti dulu. Sampai hari ini. Bakteri dan kuman-kuman itu masih ada di tempat-tempat tertentu, kekasih dalam Tuhan. Tapi orang tidak tahu, kekasih dalam Tuhan. Waktu orang menemukan teropong, kaca pembesar, baru mereka bisa melihat, oh ya benar, ada bakteri di sini, ada bakteri di sana. Itu menampakkan bahwa malaikat juga ada, saudaraku, bukan saja bakteri. Dan kita tahu malaikat menyertai orang yang bersungguh hati kepada Tuhan, sama seperti mereka. Dan kita kalau berubah hati, hari ini kita percaya, kita akan diubahkan oleh firman ini. Dan kita menjadi indah di mata hamba-hamba Tuhan. Kita menjadi indah di mata Tuhan yang menentukan kita. Kekasihku dalam Tuhan. Begitu besar dosa, ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Sehingga orang mencari keselamatan. Begitu banyak dosa yang begitu menimpa. Sebelum manusia meninggal, dia mengalami penderitaan yang amat sangat. Penderitaan siksaan jasmani dan rohani kuat karena pengaruh dosa. Waktu mereka belum mengenal kebenaran, belum mengenal Injil, mereka terus tertekan oleh dosa-dosa mereka sendiri. Dosa pikiran, perasaan, perbuatan, tindakan, semuanya ditekan oleh mereka. Belum lagi dosa warisan, dosa keturunan. Dan itu menimpa manusia dari abad ke abad. Sampai hari ini bagi yang belum terima Tuhan Yesus, mereka ditimpa dengan banyak penderitaan-penderitaan. Dan mereka mencari jalan untuk mengatasi akibat perbuatan dosa itu. Sampai hari ini mereka membuat amal untuk bisa, kalau bisa dosa mereka dihapuskan. Mereka berusaha untuk mencari cara untuk dosa mereka diampuni. Tapi sampai hari ini, kekasih Tuhan, tidak ada cara yang lain selain daripada Tuhan Yesus Kristus dan kekuatan kuasa darahnya, haleluya. Dan kita tahu Roh Kudus sedang bekerja. Oleh sebab itu, jangan heran kalau Roh Kudus bekerja. Banyak orang dalam kegelapan tadi waktu mereka mencari-cari cara, Tuhan datang menampakkan diri bagi mereka. Dan banyak orang bertobat datang kepada Tuhan. Dan kita tahu, karena begitu besar dosa ini, akan terjadi 3 kematian besar.
Kematian pertama adalah kematian fisik, terpisah hanya roh dari tubuh. Kayak firman Tuhan katakan, seorang hamba Tuhan memimpin pemakaman, dia katakan, roh kembali kepada Allah dan tubuh kembali menjadi tanah. Itu adalah kematian pertama, kematian fisik. Kasih orang tua. Puji Tuhan kalau kita mengalami kematian seperti itu, roh kita kembali kepada Allah. Ini yang penting sekali. Dan kematian kedua apa? Kematian roh. Yaitu bahwa roh terpisah ya, dari Allah. Waktu tubuh dimakamkan, tapi roh sudah terpisah dari Allah. Dan ini masih terjadi di orang Kristen zaman sekarang ini yang belum terima Tuhan Yesus, yang belum dilahirkan kembali. Roh mereka masih mati karena roh kehidupan mereka tergantung seperti dosa Adam. Mereka masih sama seperti itu kalau mereka tidak dilahirkan kembali. Kita perlu memberi diri dilahirkan kembali, di mana kita menerima Tuhan selaku Tuhan dan Juru Selamat kita, dan Tuhan menjadi Raja atas hidup ini. Dan kita mendengar firman merupakan suara Tuhan, suara dari Sang Maharaja yang kita lakukan seumur-umur hidup kita. Tunduk dan takluk kepada Dia, dan seluruh kehendak kita serahkan kepada Tuhan. Dan kita terima seluruh kehendak Allah dalam hidup kita. Ini yang penting sekali. Yang kedua tadi, yaitu kematian roh. Roh kita kembali kepada Allah. Kekasihku dalam Tuhan. Dan kematian yang ketiga adalah kematian kekal. Kematian kekal itu apa? Kematian kekal adalah roh dan jiwa tidak bisa ketemu dengan Tuhan. Tidak bisa datang kepada Tuhan. Dia akan terhilang selama-lamanya. Ini kematian yang sangat mengerikan, kekasihku dalam Tuhan. Waktu hidup ini kita mencari Tuhan. Mencari dengan kesungguhan hati, bukan datang pamer pakaian, bukan datang pamer uang kita, bukan pamer segala kepintaran kita. Kita datang mencari Tuhan dengan kerendahan hati. Kita menyembah Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan meminta Roh Kudus, mari mengurapiku dan memakaiku Tuhan. Aku bisa berguna di rumah, di gereja, di masyarakat, di tempat pekerjaan, di mana saja aku berada. Roh Kudus, hamba rindu melayanimu Tuhan. Itu yang penting sekali, kasih dalam Tuhan. Bukan kita mau datang hanya untuk duduk dan kelihatannya menarik, tapi kita tidak tertarik kepada hal-hal yang sangat penting dalam hidup ini, yaitu kita mengenal pembaharuan oleh kuasa Roh Kudus itu sendiri. Bapak Ibu kasihku dalam Tuhan, kita melihat pada waktu Tuhan sebelum dia naik ke salib, ada dua orang muridnya, yaitu Yudas dan Petrus. Mereka berdua ini mendapat perhatian dari Tuhan. Yudas menyangkal Tuhan, ya, dikasih ke dalam Tuhan. Yudas menyangkal Tuhan. Kita perhatikan. Mari lihat Yohanes 13 ayat 25 sampai 27. Yudas dia menyangkal Tuhan. Dan dia telah bersepakat untuk menjual Tuhan dengan 30 keping perak. Ya, dia sebelum itu dia suka mencuri uang yang dia pegang. Dia karena dia tertarik dengan uang, maka Tuhan mempercayakan dia sebagai seorang bendahara dalam pelayanan Tuhan Yesus pada waktu itu. Tapi dia sering mencuri uang gereja, uang milik Tuhan. Dan pada akhirnya dia mau menjual Tuhan sebesar 30 keping perak. Perhatikan Yudas itu, waktu dia diutus kekasih dalam Tuhan oleh Tuhan bersama dengan semua murid-murid, dia juga diurapi oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Waktu mereka ada di dalam pelayanan mereka diutus berdua-dua. Yudas juga pergi dan Yudas membuat banyak mujizat oleh urapan Allah Roh Kudus. Maka Yudas bisa menyembuhkan segala penyakit. Yudas bisa bersama-sama dengan teman-temannya melayani. Dan mereka datang melapor, Tuhan kami melihat iblis kami usir semua dalam namamu. Dan banyak orang disembuhkan. Yudas memiliki kuasa karena dia murid. Dan dia juga duduk makan sehidangan dengan Tuhan. Tuhan mengangkat dia untuk dia mengambil posisi duduk di sisi Tuhan. Di meja makan kudus itu saudara. Berarti Yudas ditinggikan luar biasa. Dianggap luar biasa, dihargai oleh Tuhan.
Demikian juga kita hari ini. Kita diangkat oleh Tuhan dan dihargai oleh Tuhan untuk turut mengambil bagian dalam sakramen ini. Sakramen perjamuan kudus. Tapi perhatikan ya, waktu kita baca dalam Yohanes 13 ayat 20 dan 27 ya. Waktu mereka menanyai, para murid menanyai bahwa siapa yang akan menyerahkan Tuhan. Tapi salah satu di antaramu akan menyerahkan aku. Dan para murid itu kaget, Tuhan siapa yang menyerahkan Tuhan. Mereka begitu merasa maskul, mereka merasa terpukul, siapa itu Tuhan yang mau berani sekali mau menyerahkan Tuhan. Perhatikan ini. Dan Tuhan bilang begini, kalau kau melihat aku mengambil roti dan mencelupkannya di anggur dan aku memberikan kepadanya, itu dia yang menyerahkan aku. Dalam bacaan tadi kita lihat itu dalam Yohanes 13 ayat 25 sampai 27. Dan benar waktu Tuhan Yesus mengambil roti dan mencelupkan di anggur dan menyerahkan kepada Yudas. Perhatikan ini maksudnya apa? Karena Yudas sudah terlalu kotor pikirannya, hatinya terlalu kotor. Dia mau menjual Tuhan. Tapi itu kesempatan terakhir untuk Yudas. Apakah dia mau terima pertobatan atau tidak? Itu kesempatan dia bisa masuk surga. Walaupun dia sudah banyak berdosa, pencuri uang Tuhan. Tapi perhatikan, apakah Yudas bertobat? Pikirannya tidak berubah. Kita bertobat mulai dari pikiran. Roma 12 ayat 2. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kalau pikiran kita tidak bertobat, tidak berubah, mustahil kita bisa bertobat. Apa yang kita pikirkan saudara kayak dalam rumah Tuhan? Di rumah pikir apa? Pikir Tuhan, pikir keselamatanmu, pikir rumah tangga dan keluargamu, pikir semuanya itu. Dan rubahlah pikiran kita. Waktu dia tidak bertobat, pikiran tidak berubah. Iblis saat itu dengan cepat merasuk dia dan kejahatannya makin bertambah-tambah. Haleluya. Itu sebabnya hari ini kekasih dalam Tuhan, kalau kita mau datang kepada Tuhan, bawalah hidup ketong dengan tulus, bawa hidup ketong di hadapan Tuhan, dan kita mau membawa pikiran yang baru kepada Tuhan. Tuhan, aku mau bertobat. Ini kesempatan bagi kita, kesempatan terakhir bagi Yudas. Sudah dia salah gunakan. Oleh sebab itu Tuhan katakan buat dia, waktu dia keluar setelah dirasuk, dia keluar dari ruangan perjamuan kudus itu, Tuhan bilang pada dia, untuk dia Yudas, perbuatlah sekehendak hatimu, perbuatlah sudah, karena iblis sudah kuasai dia. Sudah tidak ada lagi kesempatan berikutnya bagi Yudas. Dia pergi dan apa yang dia lakukan? Dia menyerahkan Tuhan dengan sebuah ciuman munafik yang luar biasa. Seorang Yudas, murid yang luar biasa. Kok seperti itu? Kita harus belajar kekasih dalam Tuhan. Seperti itu. Ya, yang kedua, Tuhan juga berbuat untuk Petrus, karena kedua murid ini menyangkal Tuhan. Dan satunya sudah tidak bisa diselamatkan lagi tadi, karena dia melepaskan tubuh dan darah yang disodorkan Tuhan kepadanya. Dia meninggalkan itu. Dan itu merupakan satu hal yang sangat fatal. Tidak bisa ada kesempatan kedua lagi. Karena kesempatan terakhir sudah selesai. Kekasihku dalam Tuhan, selama ketong ada di sini, mari gunakan kesempatanmu, kesempatanku. Kesempatan hidup ini sekali saja. Kita ditawarkan untuk ikut persekutuan ini. Karena di sini ada kekuatan Allah. Di sini ada tubuh dan darah Kristus, saudara. Kenapa beta pimpin ini? Beta merasakan Tuhan, beta minta Tuhan kasih beta hikmat. Karena beta disembuhkan dengan kuasa darah Yesus 30 tahun yang lalu. Dan beta semakin menjaga kekudusan. Beta minta Tuhan pakaiku Tuhan. Karena Tuhan kuasa jasamu yang membuatku berubah. Dan aku masih ada sampai hari ini. Dan hari ini aku bersaksi bahwa Tuhan itu benar-benar nyata. Waktu beta disembuhkan dari penyakit yang parah itu, saudara, kita masih ada sampai hari ini. Itu sudah 30 tahun yang lalu. Dalam hari seperti ini. Dalam Saraya Jumat Agung, saudara. Dan kita bangga kepada Tuhan. Tuhan, pada hari ini kita bisa berdiri pada Jumat Agung tahun 2026. Karena kasih-Mu yang besar, Tuhan. Kita mau menceritakan kasih ini kepada saudara-saudaraku, teman-temanku semua. Kita menceritakan ini. Karena kita satu keluarga Allah di sini.
Bahkan semua mereka yang ada mendengar suara ini harus dengar baik-baik. Karena kesempatan hidup ini sekali untuk selamanya. Jangan tunggu, nafas ini akan pergi. Sudah akan mengalami kematian fisik. Ya, kematian kekal. Di mana roh dan jiwa kita tidak akan ketemu dengan Tuhan lagi sampai selama-lamanya. Itu ada di yang kita baca tadi dalam Efesus, ya. Ya, dan Tesalonika maksudnya. 2 Tesalonika ayat berapa tadi? Ya, silakan juga. Ya, ayat 9. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Kekasihku dalam Tuhan, kita perlu mempersiapkan diri. Khotbah ini bukan untuk sesuatu, untuk diriku dan diri ketemu semua. Mari kita bawa khotbah ini pulang ke rumah. Dan ada mesbah dua di rumah. Para imam, bapak-bapak yang terhormat, bapak-bapak yang hebat. Mari injili istri anak-anak. Mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Jangan kita akan mengalami kematian seperti ini. Kita harus hidup untuk Tuhan, saudara dalam Tuhan. Ini penting sekali. Apakah murid yang lain itu Tuhan tidak tahu? Tuhan juga tahu, ya. Tuhan juga tahu tentang Petrus. Tuhan tahu bahwa Petrus akan menyangkal dia. Ya, Tuhan tahu, ya. Tuhan tahu karena Tuhan itu Maha tahu. Dalam istilah yang terkenal, omniscience, Tuhan itu omniscience dan Tuhan Maha tahu, ya. Tuhan Maha tahu dalam Matius 18 ayat 20. Tuhan itu Maha tahu di mana 2 atau 3 orang berhimpun karena namaku. Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan ada di sini. Dia ada di sini, Tuhan ada di sini. Sekali lagi. Dan dia sifatnya apa? Dia sifatnya Maha tahu. Dan dia ada di sini kasih, dan dia tahu hatimu dan hatiku saat ini. Mau siap dijamah atau tidak, mau siap bertobat atau tidak. Jangan seperti Yudas. Ya, dan sekarang kita melihat kepada Petrus karena dalam Matius 26 ayat 57 sampai 59. Matius 26 ayat 57 dan 59 kan. Karena sifat Maha tahu dari Tuhan ini, maka Tuhan mau berkarya di dalam Petrus. Tuhan tahu dia akan menyangkal Tuhan. Tapi Tuhan mau tunjukkan bagi dia bahwa dia harus melihat dengan mata kepalanya sendiri apa yang dilakukan kepada Tuhan. Oleh sebab itu dia dibawa ke hadirat Tuhan. Mari kita lihat firman itu dalam Matius 26. Ya, Matius 26 ayat 57 sampai 59. Ayat 57 sampai 59, demikian firman Tuhan. Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Jadi Petrus diizinkan masuk oleh Tuhan dan pimpinan Tuhan untuk dia menjadi saksi mata. Saksi mata perlakuan orang terhadap Yesus. Dan dia merupakan satu-satunya orang pada waktu itu. Satu-satunya orang benar yang bisa melihat perlakuan dan tindakan yang tidak benar terhadap Tuhan. Ya, saksi mata. Ya. Setelah masuk, ya. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus. Dia melihat ini semua. Dia melihat mereka mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Ya, kekasihku dalam Tuhan. Waktu Petrus melihat ini semua kekasih Tuhan, dia saksi mata di pengadilan itu. Dan dia melihat betapa licik dan jahatnya orang-orang yang mengadili Tuhan Yesus itu. Untuk menuduhkan kepadanya tindakan-tindakan yang harus dihukum sesuai dengan pasal hukuman mati sesuai dengan undang-undang yang aturan yang ada di pemerintahan Romawi. Supaya itu dituduhkan kepada Tuhan, supaya Tuhan mengalami kematian salib. Tapi dia tidak bisa berdaya apa-apa. Tapi Tuhan tunjukkan bahwa dia melihat bahwa apa yang mereka perbuat untuk Yesus itu sangat jahat. Dan itu sangat membuat Roh Kudus ya terguncang, saudara dalam Tuhan. Apapun juga mereka mengalami hukuman seperti kita baca tadi dalam Tuhan. Nah, itu membuat
Petrus sadar bahwa dia harus dipakai oleh Tuhan untuk bersaksi dan melayani Tuhan. Dia mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Karena dia melihat dengan mata kepala sendiri. Dan dia saksi mata yang hidup. Sehingga tercatat di sini bahwa dia harus bersaksi tentang kebenaran ini. Jangan heran dalam Lukas pasal 2. Dia berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Kenapa? Karena Tuhan izinkan dia melihat ini. Supaya dia bisa nyatakan kebenaran Tuhan. Itu hebatnya Tuhan. Bagaimana dengan kita? Waktu kita mengalami seperti ini. Sebagai hamba-hamba Tuhan. Sebagai jemaat Tuhan. Dimanapun ladang pekerjaan kita, dimana kita berada. Mari pakai kesempatan untuk melayani Tuhan. Tidak ada waktu untuk bermain-main, saudaraku. Tuhan berikan kesempatan bagi kita untuk kita melayani Tuhan. Dan Tuhan akan meminta pertanggungan jawab dari kita sebagai imam-imam, kepala-kepala rumah tangga. Tuhan akan meminta pertanggungan jawab, dikasihku dalam Tuhan. Untuk kita mendengar firman ini, ada maksud Tuhan supaya kebenaran ditegakkan. Dan kita harus dipakai mendukung kebenaran itu. Dikasihku dalam Tuhan. Kita tahu Allah itu Maha Kuasa dan Dia hadir di sini. Omniscience, Dia hadir. Saat ini Dia hadir di sini dan Dia membawa tubuh dan darah. Mari kita menyambut Dia, kekasihku dalam Tuhan. Mari kita menyambut kehadiran Tuhan dengan membawa tubuh dan darah. Kalau kita menyambut Dia, maka Dia membawa tubuh darah dan itu tepat untuk kita hari ini. Kita akan makan dan minum dengan penuh sukacita. Kita akan pulang dengan rasa damai luar biasa. Seperti kita pernah rasakan dulu 30 tahun lalu. Waktu kita menjamah tubuh dan darah itu, saudara. Sekitar 10 menit kemudian kita merasakan tubuh ini panas dari atas sampai ke bawah. Belum pernah kita merasakan itu, seumur hidup belum pernah merasakan urapan kesembuhan seperti itu. Dan kita merasakan panas luar biasa. Tadinya pergi ke gereja berjalan 1 langkah saja, 2 langkah sudah mau jatuh. Karena penyakit jantung dan penyakit paru-paru TBC kronis. Tapi waktu kita menjamah tubuh dan darah Tuhan, kita mengalami kepanasan yang luar biasa. Rasanya kita mau melompat keluar dari gereja itu, saudara. Dan sampai waktu kami keluar dari gereja itu, saudara, kita tidak bisa berjalan pelan lagi. Kita dengan semangat berjalan lebih cepat dari orang-orang yang sama-sama dengan beta. Itu menandakan urapan kesembuhan yang kita terima, saudara. Itu saksi yang kita sampaikan. Saksi mata, saksi kehidupan. Kita mengalami kuasa darah Yesus. Kita tidak malu menyampaikan itu di sini. Dan tidak malu menyampaikan di mana-mana. Karena dengan itu kita mau meninggikan Tuhan Yesus, kepala gereja yang sudah mengerjakan bagiannya untuk kita sebagai jemaatnya. Kekasihku dalam Tuhan, firman ini paling indah, saudara. Bukan orang yang menyampaikan firman ini indah, tapi firman itu lebih indah dari segala perkara, saudara. Firman itu tidak bisa dibatalkan, tidak bisa dibatasi. Firman itu harus bergerak dan dia masuk dalam hatimu dan pikiranmu. Kita bukan saja menjadi pendengar, tapi kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Dan hari ini kita baca, saudara dalam Tuhan, persiapan kita ke depan, saudara. Tuhan mau memakai kita semua, saudara, untuk rumah tanggamu. Untuk pekerjaan di mana kita berada. Untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan pekerjaan Tuhan di mana saja. Mari kita persiapkan hati, pikiran, perasaan kita untuk dijamah oleh sakramen perjamuan kudus hari ini. Saudara kekasih dalam Tuhan. Kita buka sama-sama pertama Korintus pasal 11. Kita mohon dengan hormat, ya, jemaat bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hidup kita untuk dijamah oleh tubuh dan darah Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang melayani meja, silakan datang ke depan. Pertama Korintus 11 ayat 23 sampai ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Ayat 25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Kekasihku dalam Tuhan.
Begitu luar biasanya dikasih dalam Tuhan.